dan almarhum melalui doa-doa dan peramalan anak daripada keturunannya, malam hari ini pun Allah curahkan daripada rahmat dan maghfirahnya, serta kuburnya dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hamba meninggal wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dibagi Bapak Ibu sekalian beberapa perkara ketika hamba sudah meninggal. Pertama, hartanya jatah bagian ahli warisnya. Kalau ada yang meninggal, biasanya salah satu yang dibahas adalah harta warisan. Maka Bapak Ibu, singkat tentang warisan ini, ketika meninggal selesai urusan almarhum, memang selayaknya dibagi, karena memang almarhum meninggalkan daripada warisan, hartanya harus dibagi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan berharap ini kalau yang tahlil ini mah ya, walaupun banyak kita enggak. Biasanya yang dipanggil itu Ustadz, Pak Doktor. Iya Ustadz, sini dulu, harta ini banyak, kami anak 4 lebih ya. Ini berapa bagiannya? Kita bagi secara ilmu waris. Ada yang seperdua, sepertiga, seperdelapan dibagi. Selesai dibagi, Pak, habis hartanya. Terus Ustadznya kebagian? Enggak juga. Salam aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Memang enggak ada jatahnya ahli waris itu ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, harta ini bakal ditinggal. Ibu, kalau mau di dalam kuburnya terang, maka banyak-banyak sedekah dengan harta kita. Wallahu a'lam. Kalau sudah meninggal anak itu mau ingat atau enggak, wallahu a'lam. Kalau kita sudah dikubur, kadang ada yang berebut daripada harta, dan itu menjadi salah satu sumber siksaan daripada almarhumah di dalam kubur. Titip bagi keluarga saya, kalau almarhumah ini meninggalkan harta, jangan jadi masalah dan ribut. Kumpul bersama, musyawarah mana yang terbaik, itulah nanti yang diambil agar almarhumah senyum di dalam kuburnya. 2, orang meninggal itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jasadnya bagian daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di kubur. Jadi Bapak Ibu ketika meninggal dibagi kita ini hartanya untuk ahli waris. 2, jasadnya Bu untuk siapa? Jasadnya untuk siapa? Bumi. Jasadnya bagian tanah. Jasadnya dimakan cacing. Jasadnya itu Ibu dihantam sama kalajengking, ular, cacing, rayap yang ada di tanah. Maka Ibu kalau udah tua-tua begini, ini udahlah, nggak usah pakai glowing itu. Iya, umur 60 masih pakai skincare. Itu Bu, maaf, rayap itu makin seneng itu kalau masuk dalam kubur. Nah Bapak Ibu, jasad ini ternyata bungkus. Hanya bungkus Bapak Ibu sekalian. Bungkus itu enggak ada arti dan maknanya. Sama dengan makanan itu, yang penting adalah isi. Nah Bapak Ibu, jasad ini asalnya dari tanah kembali ke
ke tanah. Nanti jatahnya cacing, jatahnya rayap, jatahnya daripada kalajengking, ular dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalajengking, ular, rayap, cacing di tanah itu ketika masuk daripada tubuh kita, dimasukkan kubur, dipendam dalam kubur. Ibu, 1 kilo cacing itu sudah nyium ada makanan datang. Persis kayak gini mau datang kue kopi ini. Nah. Seneng betul cacing tanah itu. Apalagi yang masuk kuburannya gemuk-gemuk kayak ibu ini. Saya juga gemuk, Bu. Iya. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, dibagi. Yang kedua, jasadnya bagian daripada tanah, bagian cacing. Bapak Ibu, maka jasad ini hanya bungkus. Hakikat yang sebenarnya adalah ruh kita. Ruh yang ketiga, ruh ini adalah bagian daripada malaikat, Allah Subhanahu. Hartanya jadi ahli waris, tubuhnya untuk makanan cacing. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ruhnya adalah jatah daripada malaikat. Jatahnya malaikat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, yang hidup itu adalah ruh. Ruh ini yang hidup, nanti ruh inilah yang akan mempertanggungjawabkan